Halo semuanya, nama saya Juliana Manurung dengan NPM 1742183 dari kelas 6 AKMB Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial pengujian data menggunakan SPSS untuk tugas ujian akhir semester pelajaran statistika. Data yang akan kita analisis biasa berbentuk Excel. Kemudian di sini kita akan mengimpor data Excel ke dalam SPSS-nya. Caranya open, file tab-nya itu Excel, uji data, open. Lalu akan muncul tampilan seperti di layar, lalu kita tinggal klik OK. Dan akan muncul variabel di SPSS. Di sini saya akan menghapus data yang kosong terlebih dahulu. Kita ke variabel view. Desimalnya kita ubah menjadi 4 angka di belakang koma. Lalu kita ke data view. Pertama kita akan menguji deskriptif statistik, yaitu analyze, deskriptif statistik, baru deskriptif. Kita masukkan variabelnya dependent dan independent. Lalu kita klik option, zoom, continue, oke. Di sini data yang akan kita uji sebanyak 840. Lalu kita ke data view. Lalu kita akan menguji data outlier. Data outlier itu adalah data yang tidak normal, yang angkanya lebih dari 3 atau min 3. Caranya analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Di sini kita tinggal klik checklist save standardized values as variable. Lalu kita tinggal OK. Di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita akan menghapus data yang termasuk outlier. Sort ascending ini kita hapus yang lebih dari min 3. Lalu sort descending ini juga kita hapus yang lebih dari 3. Lalu yang row kita hapus. Sort descending ini juga kita hapus yang lebih dari 3. Lalu independennya udah pas, ini kita hapus. Lalu yang ini kita hapus. Sort descending ini juga kita hapus yang lebih dari 3. Lalu ini oke. Selanjutnya kita untuk menguji normalitas, kita lakukan terlebih dahulu uji regresi, analyze, regression, linear. Kita masukkan yang z-score row ke dependent dan 3 independennya. Klik statistik,
klik checklist Durbin-Watson sama collinearity diagnostic. Continue, save, checklist residual unstandardized, lalu continue. Tinggal kita oke. Muncul output di layar seperti ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk menguji ROE. Ini kita tinggal ganti Z-score ROE. Klik OK. Kita kembali ke data view. Lalu selanjutnya kita akan menguji normalitas. Caranya itu klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample key as, unstandardized. Ini kita pindahkan. Ini jangan lupa untuk di checklist dan tinggal oke. Dan ini muncul output dari normalitas. Setelah itu kita menguji multicollinearitas. Multicollinearitas itu kita bisa lihat dari output yang ada di sini. Kita lihat pertama multicollinearitas pada ROA. Kita ke tabel koefisien yang ini. Lalu kita lihat tolerans dan VEF nya. Toleransinya ketiga independen ini ada yang 0,227, 0,99, 0,228 dan VEF nya 4,396, 1,001, 4,394. Di sini toleransinya itu menunjukkan lebih dari 0,1 dan VEF nya itu tidak lebih dari 10. Jadi multicollinearitas pada ROA ini dia tidak terjadi multicollinearitas. Lalu yang ROE ini sama, jadi pada data ini tidak terjadi multicollinearitas. Lalu kita akan ke uji autokorelasi. Kita bisa lihat pada tabel model sumari. Model sumari pada ROA. Kita lihat Durbin-Watson yang ini senilai 1,809 dan pada ROE itu ini Durbin-Watson pada ROE itu 1,792 dan ini tidak lebih dari 2, jadi ini tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita akan lihat hasil uji heteroskedastisitas. Lihat pada output koefisien. Yang ini kita lihat pada signifikannya. Signifikannya ini dari ketiga independen hanya satu yang kurang dari 0,05. Jadi data ini yang real earning management discretionary itu mengalami heteroskedastisitas. Yang pada ROE signifikannya sama, data yang real earning management discretionary ini yang 0,000 ini dia mengalami terjadinya heteroskedastisitas.
Selanjutnya kita akan melihat koefisien determinasinya pada tabel summary. Kita ke tabel summary pada row. Di sini ajes R square-nya itu 0,007 dan pada row itu selanjutnya kita akan melihat model summary pada row. Di sini kita lihat ajes R square-nya itu 0,022. Lalu kita akan ke uji F. Uji F untuk row kita lihat pada tabel ANOVA. Kita ke tabel ANOVA. Di sini F-nya 2,830 dan signifikannya 0,038. Sedangkan tabel ANOVA pada row signifikannya 7,071 dan signifikannya 0,00. Jadi ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita akan melihat hasil uji T. Uji T kita lihat pada tabel koefisien. Pertama kita ke tabel koefisien row. Di sini kita lihat kolom T. Jadi dengan nilai masing-masing 0,710, min 2,052 dan 0,282. Lalu tabel koefisien pada row nih kita bisa lihat di tabel kolom T. Sekian tutorial pengujian data menggunakan SPSS. Terima kasih.